Just give me a reason to keep my heart beating. Don't worry, it's safe right here in my arms. As the world falls apart around us, all we can do is hold on, hold on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurmala. Saya akan menjelaskan bagaimana home dan testimoni dari website iMechanic. Ini kita masuk ke linknya dulu. Nah, di sini ada menu login. Karena ilmu kami masih terbatas, jadi kami baru bisa menyediakan menu login, belum bisa menyediakan menu daftar akun untuk user. Menu login ini juga sudah tervalidasi, maka ketika user memasukkan nama, username, dan password yang salah, sistem akan menampilkan pesan username dan password salah. Contohnya, kita isikan di sini akun yang belum terdaftar. Nah, sudah tervalidasi ya, di sini username dan password salah. Kemudian sekarang kita isikan akun yang sudah terdaftar. Di sini adalah menu home. Ini tampilannya dari navbar sampai ke footer. Nah, ini adalah tampilan dari pintasan testimoni. Kemudian kita ke menu testimoni. Di sini user bisa berkomentar seberapa puas terhadap servis dari iMechanic. Ketika user ingin memasukkan testimoni, user cukup mengisikan nama, data diri yang lainnya, beserta kepuasannya terhadap iMechanic. Selanjutnya kita cek apakah testimoni tadi tercatat di admin. Langsung saja kita ke menu admin. Di sini admin dimintai untuk login terlebih dahulu. Nah, di menu admin ini kita klik testimoni. Nanti sistem akan menampilkan daftar testimoni dari pelanggan. Ini adalah tampilannya. Kemudian kita cari apakah testimoni yang tadi saya ketikkan itu tercatat di admin atau tidak. Nah, ini tercatat ya beserta tanggal isinya. Nah, di sini juga admin bisa menghapus komentar testimoni. Klik saja icon sampah yang ada di sebelah kanan, kemudian hapus. Nah, ini adalah pesan bahwa testimoni sukses dihapus. Kita cek lagi ke menu user, apakah di pintasan tadi sudah terhapus. Kita refresh dulu. Nah, testimoni tadi sudah terhapus oleh admin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan iMechanic bagian blog. Nah, ini di tampilan home sudah ada bagian blog populer. Sini saya akan mencoba mengklik bagian tersebut. Maka akan dialihkan ke bagian blog detail. Di bagian blog detail adalah terdapat isi dari artikel, juga dapat meninggalkan komentar. Di sini saya akan mencoba untuk meninggalkan komentar dengan menginput nama, email, juga komentar. I love the sound, I love the taste, and I can see it in your face.
You got a side you can't explain. You're telling me you wanna come over. You wanna be closer. Maka akan terkirim di bagian admin. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagian blok utama. Di bagian blok utama terdapat form search, kategori, juga artikel populer. Juga terdapat tanggal otomatis dari postingan yang telah terposting. Juga editor penulis dan juga jenis artikelnya. Di sini saya akan mencoba untuk mencari artikel sosial info. Di artikel sosial info belum ada, artinya artikel tersebut belum ada jenis yang telah terposting. Nah, ini bagian blog detail. Bagian backend admin. Di bagian dashboard sudah ada postingan populer dengan keterangan view. Artinya sudah berapa banyak orang yang sudah melihat artikel tersebut. Di bagian komentar, sini saya akan mengecek komentar yang tadi saya input. Oke, sudah masuk dengan nama Ikhwa. Di sini saya akan menghapus sebagian komentar. Sudah terhapus, terdapat alert sukses. Kemudian untuk bagian kategori, di sini saya akan menambahkan kategori pendidikan. Sudah berhasil ditambahkan. Saya akan lihat bagian front end apakah sudah masuk atau belum dengan meng-refresh terlebih dahulu. Sudah masuk jenis kategori pendidikan. Kemudian untuk list berita, di situ adalah artikel-artikel yang telah terposting. Di sini saya akan mencoba untuk mengedit sebagian artikel dengan mengganti judul. Sudah berhasil, maka akan kita lihat ke bagian front end. Sudah berhasil diubah judulnya. Untuk bagian post berita di sini untuk memposting berbagai artikel. Di sini saya akan mencoba untuk memposting satu artikel. You sat down at the table with your daggers out, 'cause sharpen the blades with the worst from your mouth. You can't forgive if you can't forget. A bloodstained battlefield has been our home for a while now. You're fighting battles and fighting wars. You storm my castle, I hold the doors. We are too fragile to fight for sport. Oke, ada yang belum diisi untuk kategori juga gambarnya. Klik publish.
sudah berhasil. Kita lihat di bagian front end-nya dengan merefresh terlebih dahulu. Saya akan menjelaskan mengenai menu kontak pada halaman front end ya. Kita klik kontak. Nah, maka akan tampil form data diri untuk mengirim pesan kepada admin. Misalkan nama Salsa, email salsa@gmail.com, phone misal, lalu masukkan pesan yang akan dikirim, misalkan good misalkan send message. Maka pesan sudah terkirim, lalu dapat dilihat pada halaman admin di menu inbox. Maka tampil ya nama Salsa, email, dan pesan yang dikirim. Admin dapat menghapus inbox, hapus, maka data inbox akan terhapus. Dan di sini ada validasi pesan berhasil dihapus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmawati Agung Rahayu akan menjelaskan mengenai menu service pada halaman frontend. Pertama kita buka menu service. Di sini ada tampilan untuk menservis barang. Di sini ada kerusakan, misalkan ini ada barang kipas angin dan merek, dan ada kerusakannya dan ada harganya. Misalkan pelanggan menservis barang kipas angin yang kerusakannya tidak bisa tengok kanan kiri. Maka ketika diklik servis barang, maka jumlah barang yang diservis yang ada pada bawah menu header di sini akan bertambah menjadi 1. Pelanggan dapat menservis barang lebih dari 1 barang. Misalkan pelanggan akan menservis barang yang kedua, misalkan AC dengan merek Polytron dengan kerusakannya AC tidak dingin. Harga sudah ditentukan Rp150.000. Klik servis barang. Maka barang yang diservis akan otomatis bertambah menjadi 2. Misalkan akan servis barang lagi, kulkas bermerek Sharp dengan kerusakan lampu kulkas mati, maka akan bertambah menjadi 3 barang servis. Lalu pelanggan klik barang yang diservis, lalu akan tampil detail barang dan jumlah barang, harga, dan subtotal. Tadi pelanggan servis kipas angin dengan jumlah 1, AC dan kulkas masing-masing 1 dengan harga yang sudah ditentukan dan otomatis akan ada subtotal. Di sini ada 3 button, ada hapus barang servis, lanjutkan servis, dan pembayaran servis. Misalkan hapus barang servis, maka jumlah barang yang diservis menjadi 0 karena barang servis sudah dihapus. Lalu kita akan servis lagi AC. Misalkan AC tidak dingin, itu kita akan servis 2 AC dengan kerusakan yang sama. Dan mesin cuci dan TV misalkan.
Lalu klik lagi barang yang diservis, maka AC yang karena kita tadi menservis AC sebanyak 2, maka jumlah barang juga akan menjadi 2. Akan tampil subtotal sesuai harga dan jumlah barang. Lalu kita akan mengklik misalkan button lanjutkan servis. Maka akan kembali ke halaman servis barang dan jumlah barang yang diservis akan tetap karena kita tidak menghapus barang yang diservis. Jika kita ingin melanjutkan servis, misalkan menambahkan lagi barang yang akan diservis, misalkan pompa air, servis barang menjadi 5 ya, bertambah. Klik lagi. Sekarang kita coba melakukan pembayaran servis. Maka akan tampil form pembayaran. Pada bagian atas ada total biaya servis sesuai subtotal pada detail servis tadi, sebesar Rp750.000. Maka pelanggan harus input nama lengkap, misal Rahmat, lokasi, nomor telepon, misal. Ada 2 pilihan metode pembayaran, cash atau m-banking, misal pilih cash. Maka klik pesan. Maka akan tampil teknisi berhasil dipesan. Mungkin di sini agak kurang spesifik dalam pemanggilan teknisinya karena kemampuan kami masih terbatas dalam membuat tampilan teknisi dengan JavaScript atau alert seperti yang kami sudah pernah mencari menggunakan alert dan kami ingin mencoba tapi masih error dan belum bisa. Maka kami menggunakan alternatif hanya bisa menampilkan pemanggilan teknisi dengan alert yang sederhana seperti ini. Setelah teknisi berhasil dipesan, maka jumlah barang yang diservis otomatis akan menjadi 0. Dan jika kita mengklik servis, maka barang yang diservis tidak ada atau 0. Jika kami melakukan pembayaran tapi belum memesan barang yang diservis, maka akan tampil barang yang ingin diservis masih kosong. Setelah melakukan servis barang dan pembayaran, maka kita buka halaman admin dan data servis barang yang dilakukan pada halaman front-end tadi yang dilakukan oleh pelanggan akan tampil pada menu invoice pada halaman admin. Tetapi kami ada kesulitan menampilkan data yang diinput pada form service ke invoice halaman admin. Jadi jika kita melakukan servis, misal 2 servis, lalu kita membayar dan kita memasukkan nama, misal Sarah Karawang, misal m-banking, lalu pesan. Di sini berhasil bisa memesan teknisi. Tetapi pada halaman admin, pada menu invoice, tidak dapat ditampilkan data yang sudah diinput oleh pelanggan. Tetapi yang tampil pada menu invoice di admin ini adalah tabel invoice yang ada pada database kita. Jadi kita ada kesulitan pada menampilkan data yang diinput pada form service oleh pelanggan. When I was lost, I was searching.
Oke, penjelasan mengenai menu teknisi kami di dalam navbar e-mekanik ya. Di sini ada daftar foto dan juga nama teknisi yang bekerja sama dengan e-mekanik. User bisa melihat fotonya dan juga namanya, nama lengkap ya di sini. Intinya ini tuh untuk meminimalisir kecurigaan data palsu sih. Jadi biar orang-orang tuh percaya kalau mekanik itu emang bener ada teknisinya gitu. Ini orang-orangnya. Nah, di balik menu teknisi kami tadi, di sini ada bagiannya data teknisi untuk admin. Ya, fungsinya jadi di sini admin bisa menambahkan teknisi jika ada yang baru mendaftar gitu. Di sini ada daftar namanya, terus ada aksinya juga. Jadi admin bisa mengedit dan menghapus. Kemudian ada search, admin bisa mencari nama teknisi. Misal ada yang mau berhenti, siapa Jono, jadi dia bisa mencari namanya kemudian menghapus datanya gitu. Selanjutnya ada menu pengguna. Tadinya fungsinya jika kita membuat daftar user berhasil, jadi datanya secara otomatis masuk ke data pengguna admin. Tetapi karena waktu yang terbatas juga kemampuan kita yang belum luas, daftar user atau daftar pelanggan belum kita buat. Untuk sementara waktu, di sini data pengguna itu hanya bisa menambahkan pengguna agar bisa masuk atau bisa login ke website e-mekanik. Oke, ini pembuktian add pengguna, cara daftarnya agar kita bisa login ke website e-mekanik ya. Setelah klik simpan, nah akan ada validasi muncul jika berhasil di sini. Begitu halnya dengan mengedit ya, sama saja. Tinggal klik edit aja, kemudian apa yang mau diedit. Nanti ketika selesai pasti ada validasi juga. Nah, seperti ini warna biru. Ini validasi setelah selesai mengedit. Tanda bahwa Anda berhasil mengedit data pengguna. Oke, setelah itu yuk lanjut kita buktikan. Tadi kan kita udah daftar pengguna ya. Coba kita buktikan username-nya dan juga passwordnya. Tadi Zen1. Nah, berhasil. Ya, mungkin cukup sekian yang bisa kami jelaskan mengenai project kami, yaitu e-mekanik website. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.